Salam Patriot, Suara Patriot, bersama Chandra Tua. Saudara sebangsa, dalam dunia yang digerakkan oleh teknologi, kita menyentuh layar setiap hari. Tapi jarang kita bertanya, siapa yang sebenarnya mengendalikan teknologi itu? Siapa yang ada di balik layar? Hari ini kita akan membongkar fakta besar tentang Apple, raksasa teknologi Amerika yang terjerat dalam strategi licik dan sistematis dari Partai Komunis China (PKC). Ini bukan hanya soal iPhone atau MacBook. Ini tentang 275 miliar dolar yang mengikat Apple dalam cengkraman kekuatan global yang menyamar sebagai mitra dagang. 275 miliar dolar ini adalah harga sebuah ketundukan. Tahun 2016, Tim Cook, CEO Apple, melakukan langkah yang mengubah arah sejarah teknologi dunia. Ia menandatangani perjanjian senilai 275 miliar dolar dengan pemerintah China. Uang sebesar itu tidak digunakan untuk inovasi bersama atau memperluas pasar secara seimbang, tetapi untuk satu tujuan, memperkuat dominasi industri dan teknologi PKC. Apple setuju untuk melatih tenaga kerja lokal, membangun pabrik, dan mentransfer teknologi secara besar-besaran ke China. Artinya, Apple menjadi mesin pertumbuhan industri China, bukan lagi alat supremasi teknologi barat. Setelah kesepakatan itu, Apple menjadi lebih dari sekedar produsen gadget. Ia menjadi alat politik. Bahkan ketika media pemerintah China mulai mengkritik Apple secara terbuka, 2 hari setelah Xi Jinping dilantik, Tim Cook bereaksi cepat. Ia menulis surat permintaan maaf dalam bahasa Mandarin dan membentuk tim khusus untuk menjaga hubungan politik dan budaya dengan pemerintahan China. Inilah saat Apple bukan lagi simbol kebebasan berinovasi, tapi lambang perusahaan yang rela tunduk pada kekuasaan komunis demi kelangsungan bisnisnya. PKC memberi manis di depan, menjerat di belakang. PKC dikenal jago memainkan strategi perangkap madu. Mereka menawarkan investasi besar, akses pasar raksasa, dan tenaga kerja murah. Tapi di baliknya tersembunyi kendali politik, penyadapan, dan tekanan hukum. Strategi ini tidak hanya diterapkan ke Apple. Lihat Sri Lanka, pelabuhan strategisnya disita. Lihat Zambia, bandara dan tambangnya diambil alih. Lihat Pakistan, pelabuhan Gwadar dikontrol investor China. Semua diawali dengan janji manis, tapi berakhir dengan pengambil alihan sumber daya dan kedaulatan. Namun, kini tanda-tanda kebangkitan mulai muncul. HP mempercepat pemindahan produksi ke India dan Asia Tenggara. Vanguard dan BlackRock menarik investasi. Jalanan di Nanjing, dulunya pusat ekonomi China, kini sepi. Lebih dari 20.000 perusahaan tutup hanya dalam setahun. Restoran bangkrut, pabrik ditinggalkan, pusat perbelanjaan mewah kosong. Ini bukan efek dari revolusi industri keempat, tapi dari kebangkitan kesadaran global akan bahaya cengkraman PKC. Apple memang mulai memindahkan produksinya ke India dan ekspor iPhone dari India meningkat. Namun ini bukan berarti Apple benar-benar lepas dari kendali PKC. Mereka masih jualan besar-besaran di China, tetap diam soal isu HAM, dan masih tunduk pada sensor pemerintah. Perpindahan ini bisa saja sekedar taktik, bukan transformasi nilai. Karena selama dunia masih mengukur keberhasilan hanya dari laba, maka moralitas akan tetap jadi korban. Kita sebagai bangsa harus belajar. Di Indonesia kita sudah mulai tergantung pada proyek-proyek China. Kereta cepat, tambang nikel, pabrik baterai. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan Apple. Terlihat besar di luar, tapi kehilangan kendali di dalam. Pemerintah dan masyarakat sipil harus bersatu untuk mempertanyakan, apakah proyek-proyek ini benar-benar memperkuat kemandirian atau justru membuka jalan bagi kontrol asing yang tak terlihat. Komunisme itu adalah musuh senyap dunia modern. PKC tidak hanya menanam chip dalam kabel, tapi juga menanamkan ideologi. Karl Marx, bapak ideologi mereka, menyebut agama sebagai candu. Maka tak heran jika spiritualitas ditekan.
nilai ditukar dengan keuntungan. Di China, ibadah diawasi, Alkitab dan Quran dibatasi, dan siapapun yang bicara kebenaran beresiko menghilang. Dan sayangnya, virus ideologi ini sudah menyebar lewat teknologi, media sosial, kerjasama ekonomi, dan bahkan lewat program beasiswa. Dan banyak pihak yang sudah menularkannya tanpa mereka sendiri menyadari bahwa mereka sudah jadi kaki tangan PKC. Mereka merasa bahwa mereka dengan kesadaran sendiri memilih untuk bersikap memuja PKC. Dan yang menentang PKC dianggap lawan dan musuh yang harus dibungkam. Kita tidak boleh hanya menjadi konsumen, kita harus jadi produsen nilai. Teknologi penting, tapi nilai lebih penting. Kita butuh generasi muda yang tidak hanya bisa coding, tapi juga berani bertanya, untuk siapa saya bekerja? Untuk nilai apa saya berkarya? Bangsa ini hanya akan merdeka jika kita punya kemandirian berpikir, beriman, dan bertindak benar. Kita bukan Apple, kita Indonesia. Apple kini menjadi cermin dari puncak supremasi teknologi, tetapi menjadi pion politik sebuah rezim. Jangan biarkan itu terjadi pada bangsa kita. Jangan Indonesia kembali jadi pion-pion politik PKC. Presiden, para menteri, aparat negara, bahkan oligarki bisa menjadi bidak-bidak caturnya. Namun, siapa otaknya? Namun, siapa penguasa sebenarnya? Adalah tetap PKC. Dan PKC lah pemegang kendali utama dan yang paling untung banyak. Kita harus bangkit, bukan hanya secara ekonomi, tapi juga secara moral dan spiritual. Karena bangsa yang hanya mengejar materi akan dibeli oleh siapapun yang punya uang. PKC adalah ahlinya ahli dalam menaklukkan jika kita haus akan uang. Tapi bangsa yang memegang nilai akan dihormati bahkan oleh musuhnya. Mari bersatu. Mari siarkan kesadaran ini ke seluruh penjuru negeri. Komunisme adalah jalan buntu. Berhentilah kita berebut uang. Yang kita rebut kembali adalah kedaulatan bangsa dari PKC. Salam patriot untuk Indonesia yang berdaulat.